Kali ini kita akan bahas sebuah film yang berjudul In Secret yang rilis tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Wanda Maximoff, yang pernah digasak Thanos di film remake Old Boy tahun 2013 juga itu. In Secret menceritakan tentang seorang wanita yang menikah dengan sepupunya sendiri. Sayangnya pernikahan mereka itu tanpa dilandasi oleh rasa cinta. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pria tampan yang berhasil memikat hatinya. Apa yang terjadi selanjutnya pasti sudah bisa kalian tebak lah. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang mengantarkan putrinya bernama Teris ke rumah adiknya yang bernama Madame Raquin. Hal itu karena istrinya baru saja meninggal. Dia ingin Teris tinggal di Perancis bersama bibinya ini karena dia harus bekerja sehingga tidak ada yang merawat Teris. Sedangkan dia sendiri akan kembali ke kampung halamannya di Afrika. Dia juga berjanji akan mengirimkan uang bulanan untuk membiayai kebutuhan Teris. Sejak saat itu Teris pun harus menyesuaikan diri dengan budaya Perancis. Meski begitu, dia tetap menunggu kedatangan ayahnya yang sudah berjanji akan kembali menjemputnya untuk pulang ke Afrika. Sampai akhirnya pada suatu hari Madame Raquin mengatakan kalau ayahnya tidak akan pernah kembali lagi. Teris pun akhirnya sadar kalau dia akan tinggal bersama bibinya untuk selamanya. Karena di sini status dia itu numpang, Teris pun harus rajin-rajin membantu Madame Raquin merawat anaknya yang bernama Kemeli yang sudah sakit-sakitan dari kecil. Dengan kata lain, Kemeli ini adalah sepupunya Teris. Singkat cerita, Teris dan Kemeli sekarang sudah dewasa. Namun mereka masih tidur di ranjang yang sama karena sudah terbiasa dari kecil. Sebagai gadis puber, Teris mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Dia diam-diam sering memperhatikan seorang petani muda dengan tubuh kekarnya saat pria itu sedang membersihkan ladang, dan di saat yang sama Teris juga mulai memadat tanah dengan lempia gurihnya. Teris yang tidak kuasa membendung gejolak asmara meminta Kemeli untuk beradu mulut, tapi hasilnya mengecewakan. Kiss me, Kemeli. Alright. Not like that. This? Never mind. Madame Raquin tiba-tiba keluar menghampiri mereka untuk memberikan surat kepada Teris. Surat itu ternyata datang dari Afrika yang memberitahu kalau ayahnya sudah meninggal akibat kecelakaan saat melaut. Berita itu pun semakin membuat Teris hancur karena sekarang dia hidup sebatang kara. Harapan Teris yang selama ini dia pendam untuk bisa kembali ke Afrika dan bertemu dengan ayahnya pun sirna saat itu juga. Esok harinya Kemeli mengatakan kalau mereka akan pindah ke Paris karena dia mendapatkan pekerjaan di kantor teman lama ibunya yang bernama Inspektur Mikaut. Madame Raquin awalnya kurang setuju dengan keputusan itu karena udara di Paris tidak bagus untuk kesehatan Kemeli. Kemeli mengatakan kalau dia menemukan dokter hebat yang akan selalu mengawasi kesehatannya. Dia juga merasa sudah saatnya mandiri dan mengurus keluarga mereka. Mendengar itu, Raquin akhirnya setuju dengan syarat dia bisa membuka toko di sana. Kemeli bilang kalau mereka harus segera pergi setelah pernikahannya dengan Teris. Mendengar itu langsung membuat Teris kaget karena mereka tidak pernah memberitahunya. Apalagi selama ini dia hanya menganggap Kemeli sebagai saudaranya dan tidak pernah mencintainya. Namun Madame Raquin sedikit mengintimidasinya dengan berkata kalau dia bisa menganggap itu sebagai bentuk terima kasih kepada mereka yang sudah merawatnya dari kecil. Teris pun tidak kuasa menolak permintaan itu dan terpaksa menikah dengan Kemeli meski tidak mencintainya. Singkat cerita, mereka akhirnya sudah sampai di Paris. Mereka akan menempati sebuah rumah yang memiliki toko seperti impian Madame Raquin. Esok harinya Kemeli langsung masuk kantor yang membuat dia sangat kelelahan. Hal itu karena dia tidak pernah melakukan pekerjaan berat karena selama ini Raquin selalu memanjakannya. Sampainya di rumah, Kemeli langsung tidur saking dia kelelahannya. Padahal saat itu Teris masih ingin bermesraan. Apalagi sebagai pengantin baru, Teris sangat ingin menganggap kalau setiap malamnya adalah malam Jumat. Sayangnya dia harus kecewa karena keinginannya untuk bercocok tanam tidak kesampaian. Madame Raquin ini selalu mengadakan kumpul-kumpul setiap hari Kamis malam bersama teman-temannya. Malam itu Kemeli sedikit pulang terlambat yang membuat Raquin mulai khawatir. Sampai akhirnya anaknya itu pulang yang mengajak teman masa kecilnya dulu semasa di Vernon bernama Lauren. Namun ternyata itulah awal mula petaka datang ke hidup Kemeli karena Teris dan Lauren langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Mari kita kenalan dulu dengan mereka-mereka ini. Tante ini namanya Susan, suaminya bernama Olivier, ini Inspektur Mikaut tadi, dan ini Mas Griffith. Mereka kembali melanjutkan permainan domino sebagai kegiatan rutin. Saat itu, Lauren dan Teris selalu curi-curi pandang setiap kali ada kesempatan. Teris memang sengaja duduk di pojok ruangan dengan alasan dia merasa pengam.
Meski itu memang keinginannya sendiri, tapi dia justru terlihat diperlakukan seperti seorang pembantu. Suatu hari Kameli meminta Lauren untuk melukisnya karena Lauren ini juga seorang seniman. Di sana juga ada Therese karena Lauren memintanya untuk memantulkan bayangan kepada Kameli. Agar suasananya tidak bosan, mereka bercerita tentang model pertama yang dilukis oleh Lauren. Kata Lauren, dia adalah seorang wanita berambut merah yang sangat cantik sehingga membuat Lauren terpesona. Saat itu Lauren beberapa kali harus membetulkan posisi wanita itu sehingga dia terpaksa menyentuhnya. Namun respon sang model seolah memberikan kode agar Lauren terus memperbaiki posisinya, termasuk membetulkan kaki dengan menyentuh paha bagian dalam. Cerita itu ternyata membuat Therese hengean yang mulai terlihat menelan ludah. Ternyata Lauren mengetahui itu dan memang sengaja menceritakan kisah itu kepada mereka agar membuat Therese merasa kepanasan. Beberapa hari kemudian Lauren akhirnya menyelesaikan lukisan itu dan memberikannya kepada Kameli. Melihat lukisan itu, Kameli pun menganggap kalau itu adalah sebuah mahakarya karena lukisan itu sangat memancarkan ketampanannya. Kameli dan Raquin kemudian kembali ke toko karena takut ada pelanggan. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Lauren dan Therese setelah Therese berkata kalau mereka sudah tidak punya waktu lagi dan untuk pertama kalinya mereka pun bercocok tanam. Sejak saat itu Therese mulai kembali bersemangat dalam melakukan pekerjaannya di toko. Memang ya, kalau kegiatan itu membuat siapapun bersemangat. Lanjut. Sejak saat itu juga mereka selalu melakukan pertemuan secara diam-diam saat Lauren istirahat makan siang di kamar Therese dan Kameli. Lauren masuk ke sana lewat pintu samping sehingga tidak diketahui oleh Raquin. Therese dan Lauren juga bebas bercocok tanam karena Raquin tidak mau meninggalkan tokonya dengan alasan takut ada pelanggan yang datang. Hari demi hari mereka selalu melakukan pertemuan untuk bercocok tanam. Bahkan Therese sudah mengajak Lauren menuju ranjang pernikahannya. Awalnya Lauren merasa sedikit ragu karena ranjang pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Namun pesona Therese membuat Lauren tidak mampu menolaknya. Meski mereka beberapa kali hampir ketahuan oleh Raquin, namun Therese selalu berhasil mengelabuinya. Hubungan dia dan Kameli pun sekarang hanya sebatas formalitas yang sebenarnya dari dulu memang tidak pernah ada cinta. Bahkan kegiatan bercocok tanam yang mereka lakukan tidak pernah membuat Therese merasa bergairah karena pikirannya selalu teringat dengan Lauren. Dia juga selalu beralasan sedang sakit kepala saat Raquin memintanya membantu di toko. Padahal saat itu dia sebenarnya sedang bersama Lauren. Sampai akhirnya pada suatu malam Kameli memberitahu kalau mereka akan segera kembali ke Vernon. Hal itu karena cuaca Paris sangat buruk untuk kesehatannya. Kameli bilang kalau dia sudah merencanakan semuanya itu dengan matang, termasuk rencana untuk memindahkan toko dan pekerjaannya ke Vernon. Hal itu jelas membuat Therese kaget sekaligus takut, karena itu artinya dia akan berpisah dengan Lauren, pria yang dia cintai sekaligus partner bercocok tanamnya. Therese pun berusaha untuk memujuk Kameli agar membatalkan rencananya. Namun Kameli tidak mau dengan alasan dia melakukan itu demi kebaikan Therese juga. Kameli bilang kalau ibunya memberitahu jika akhir-akhir ini Therese sering mengalami sakit kepala. Therese yang tidak rela berpisah dengan Lauren langsung pergi menemuinya untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Saat itu Lauren berkata kalau seandainya Kameli pergi jauh maka semua tidak akan terjadi. Namun Therese berkata jika tidak semua orang bisa pergi jauh secara tiba-tiba dan jika itu terjadi maka bisa berbahaya untuk orang yang ditinggalkannya. Lauren kembali berkata kalau itu tidak akan berbahaya jika orangnya pergi karena kecelakaan. Paham gak ente maksudnya sampai sini cu? Nanti akan kita tahu. Setelah pikirannya kembali tenang, Therese memutuskan untuk pulang. Sampainya di rumah, dia terlihat galau memikirkan ucapan Lauren tadi. Esok harinya mereka bertiga pergi jalan-jalan ke sebuah taman. Mereka kemudian berhenti karena Kameli yang merasa sudah kelelahan. Dia lalu tidur di pangkuan Therese sambil menasihati Lauren kalau dia juga akan memiliki bantalnya sendiri jika nanti sudah menikah. Lauren cuma menjawab agar Kameli tidak memamerkan keberuntungannya. Saat Kameli sudah tertidur, Lauren mendekati Therese lalu memegang kakinya yang membuat Therese merasa geli. Saat itu Susan, Oliver, Mikaut, dan Griffith tadi mendatangi mereka karena saat itu juga sedang jalan-jalan di sana. Tapi mereka berempat langsung memutuskan untuk pergi karena tidak ingin mengganggu tidur siang Kameli. Setelah itu scene berpindah yang memperlihatkan mereka bersiap naik perahu. Kameli bilang kalau itu pengalaman pertamanya sehingga dia merasa sedikit gugup. Namun Lauren meminta dia untuk tenang dan tidak berdiri di atas perahu. Tapi Therese justru terlihat ragu untuk naik perahu itu sampai Lauren bilang kalau dia mencintainya. Mendengar itu Therese pun akhirnya bersedia untuk naik. Setelah mendayung cukup jauh mereka terlihat pergi ke jalur yang tidak dilewati oleh siapapun. Dan entah apa yang terjadi di sana, Therese terlihat menangis histeris karena katanya Kameli terjatuh dari perahu.
Susan, Oliver, Mikau, dan Griffith tadi sudah berada di sana dan terlihat berusaha menenangkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Lauren menceritakan kepada mereka kalau Kameli menari-nari di atas perahu karena merasa sangat senang. Lauren bilang kalau dia sudah berusaha melarangnya tapi Kameli tidak mau berhenti yang membuat perahu mereka terbalik. Untungnya dia dan Therese berhasil selamat, namun Kameli tenggelam dan mereka tidak menemukannya. Sampainya di rumah, Susan masuk lebih dulu untuk memberitahu Raquin. Saat mereka sedang berduaan, Therese bilang kalau Lauren sekarang sudah tidak bisa meninggalkannya. Lalu mereka beradu mulut karena kecelakaan itu ternyata adalah rekayasa mereka. Oliver kemudian mendatangi mereka untuk meminta Therese menenangkan Raquin yang sangat sedih karena Kameli masih belum ditemukan. Esok harinya setelah melakukan pencarian, tim SAR berhasil menemukan mayat Kameli dengan keadaan yang sangat mengerikan. Kepergian Kameli itu jelas membuat Raquin merasa kehilangan dan benar-benar hancur. Namun bagi Therese dan Lauren, kematian Kameli tentu menguntungkan mereka karena sekarang bebas bercocok tanam, termasuk di malam kematian Kameli itu. Meski Therese takut kalau Kameli akan menghantui mereka, tapi Lauren berhasil meyakinkannya kalau Kameli sudah dikubur. Kematian Kameli itu membuat kondisi kejiwaan Raquin mulai tidak stabil dan sering marah-marah kepada mereka. Sampai akhirnya pada suatu hari dia berkata kalau Therese sudah membunuh Kameli karena dia tidak menyelamatkannya. Raquin bilang kalau Therese seharusnya melindungi Kameli karena dia adalah istrinya. Mohon maaf ya tante, nggak kebalik tuh. Mendengar itu membuat Therese pucat karena takut Raquin sudah mengetahui perbuatannya. Tapi dia kembali tenang setelah Raquin meminta maaf karena menganggap kejadian itu murni kecelakaan. Semakin hari stres yang dialami oleh Raquin juga semakin buruk. Sementara Therese juga semakin ketakutan karena takut perbuatannya akan terbongkar. Suatu malam dia bahkan bermimpi didatangi oleh Kameli dengan tubuh yang dipenuhi lumut yang membuat dia semakin ketakutan. Esok harinya Lauren yang berniat memberikan surprise malah membuat Therese panik karena dia terus memikirkan mimpinya semalam. Setelah menceritakannya kepada Lauren, dia meminta Therese untuk tidak memikirkannya karena jika nanti mereka sudah menikah, semua ketakutan itu akan mereka hadapi bersama. Saat itu Lauren sempat kegep oleh Susan yang datang ke sana untuk mengecek keadaan mereka. Karena tidak ingin Susan mencurigainya, Lauren langsung mengajaknya pulang. Dia bilang kalau saat itu datang ke sana untuk memastikan kalau mereka sudah mengunci pintu. 8 bulan setelah kepergian Kameli, teman-teman Raquin menyarankannya untuk membiarkan Therese melanjutkan hidup dengan menikahi pria lain. Mereka menyarankan untuk menikahkannya dengan Lauren karena Lauren sendiri sudah dianggap anak oleh Raquin. Dengan begitu Therese tidak perlu menikahi pria dari keluarga asing. Mereka lalu menghampiri Therese dan Lauren untuk memberitahu rencananya. Dengan sangat yakin Lauren menerima saran itu dan langsung melamar Therese. Mereka pun akhirnya melakukan pernikahan dan tinggal di rumah Raquin. Namun di malam pernikahan mereka itu, Lauren dan Therese justru bertengkar karena Therese yang semakin ketakutan sempat bertanya bagaimana cara Lauren membunuh Kameli. Meski mereka memang ingin membunuhnya, tapi Therese bilang kalau mereka sudah sepakat tidak akan membuat Kameli merasa kesakitan. Therese bilang kalau dia tahu sebenarnya Lauren membuat Kameli merasa kesakitan. Meski saat itu dia menutup matanya, tapi Therese bisa mendengar kalau Kameli berteriak kesakitan memanggil namanya. Lauren berkata kalau Kameli tidak merasakan kesakitan, namun sebenarnya dia membohongi Therese karena memang terlihat menyiksa Kameli. Suatu hari mereka pergi ke taman saat istirahat makan siang. Raquin yang masih diselimuti kesedihan atas kepergian putranya sempat berhalusinasi melihat Kameli yang membuat mentalnya kembali terganggu hingga dia mengalami kejang-kejang. Kejadian itu ternyata membuat Raquin mengalami stroke dan sekarang hanya bisa duduk di kursi roda. Sementara pernikahan yang diimpikan oleh Therese dan Lauren juga tidak membuat mereka bahagia karena terus dihantui rasa takut telah membunuh Kameli. Sampai akhirnya pada suatu hari mereka kembali bertengkar hebat karena Therese masih tidak percaya kalau Kameli mati tanpa merasakan sakit. Hal itu membuat mereka kehilangan kontrol sehingga keceplosan yang membuat Raquin mengetahui kalau mereka sudah membunuh Kameli. Sayangnya dengan kondisi dia yang seperti itu, Raquin sekarang tidak bisa berbuat apapun. Namun dia tidak putus asa karena Raquin selalu berusaha memberitahu teman-temannya dengan cara menggores meja saat mereka berkumpul untuk main domino. Tapi sayangnya saat itu Raquin masih gagal melakukannya. Sampai akhirnya pada suatu hari dia berhasil menulis di lantai menggunakan tinta yang sempat dijatuhkan oleh Therese. Susan yang datang ke sana untuk melihat keadaan Raquin akhirnya melihat tulisan itu dan mengetahui kalau Therese dan Lauren adalah seorang pembunuh. Susan pun langsung pergi dari sana untuk memberitahu Oliver. Therese yang melihat tulisannya pun menyadari kalau rahasianya sudah terbongkar dan dia pun langsung meminta maaf kepada Raquin dengan mengakui semua kesalahannya.
Hal itu membuat Lauren emosi yang saat itu sedang pulang ke rumah untuk makan siang. Dia kemudian meminta Therese pergi ke toko karena ada tamu yang datang, dan tamunya ternyata adalah Olivier. Awalnya Therese mengira kalau Olivier datang untuk menangkap mereka, namun saat itu Olivier berkata kalau dia hanya mampir karena tadi melihat pintu tidak dikunci. Olivier bilang kalau dia belum bertemu dengan Suzanne, yang artinya dia masih belum mengetahui perbuatan mereka. Setelah itu Lauren terlihat mendatangi sebuah klinik untuk membeli sebotol racun. Setelah itu mereka bertiga pergi piknik ke pinggir sungai yang ternyata sudah punya rencana masing-masing. Therese ternyata berniat membunuh Lauren menggunakan pisau yang sudah dia siapkan, sementara Lauren berniat membunuhnya dengan menggunakan racun yang dia beli tadi. Mereka akhirnya sama-sama menyadari rencana masing-masing dan memutuskan untuk mati bersama dengan meminum racun tersebut. Suzanne yang sudah menemukan Olivier langsung berkeliling untuk mencari mereka, sampai akhirnya mereka menemukan Therese dan Lauren yang sudah tewas, sementara Quinn saat itu masih hidup. Itu tadi ringkasan cerita film In Secret. Sayang sekali ya kalau ternyata pernikahan yang diimpikan oleh Therese dan Lauren malah tidak membahagiakan mereka. Namun saya sendiri justru melihat kalau film ini itu mengingatkan kepada kita bahwa pernyataan ya nikah aja dulu, cinta mah bisa belakangan. Bener sih, tapi nggak semuanya juga tuh. Pada akhirnya kita melihat kalau nikah tanpa ada rasa itu malah membuat Therese melakukan dosa yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang istri. Tapi dari film ini kita juga belajar tidak selamanya juga cinta itu memberikan kebahagiaan. Kenapa? Karena cintanya bukan sama orang yang tepat. Jadi intinya ya menikahlah dengan orang yang tepat. Orang yang bisa menghargai kita sebagai pasangannya. Orang yang bersyukur memiliki kita sebagai pendampingnya. Dengan begitu kebahagiaan pun pasti akan diraih. Ini kenapa malah jadi nasihatin jodoh ya? Ya udah, sekian dulu bacotan kita kali ini. Jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya serta share video ini. Terima kasih jika sudah. Admin pamit, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.